Satu, dua. Jadi disampaikan Pak Iwan, saya itu termasuk orang yang paling lama mungkin di AN, kan? Karena dulu masuk AN berempat, barengan Yosal, barengan Ica sama Sakti. Nah, kebetulannya ketiga-tiganya sudah ini, maka yang genap 4 tahun di AN itu sekarang tinggal saya. Yang lainnya sudah pada kita semua. Mungkin yang paling lama kedua mungkin Bu Dia ya. Nah, Bu Dia gitu kan. Terus yang selanjutnya Pak Buat. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Iwan, saya di AN itu udah ketemu 3 korwas, Pak. Yang pertama itu Pak Bambang, Pak Muji. Yang kedua Pak Hasan Istri, Pak Asbi. Yang ketiga Pak Ipung. Ya pada dasarnya semuanya memberikan nilai positif lah gitu kan. Baik itu dari segi penambahan pengalaman kita maupun dari segi tata tertib, mungkin ketaatan kita terhadap aturan-aturan administrasi di perkantoran. Tapi memang dari ketiga korwas ini pasti kita punya penilaian sendiri-sendiri gitu ya, penilaian sendiri-sendiri gitu kan. Mungkin pada saat Pak Bambang nggak terlalu lama Pak, jadi hanya 3 bulan. Terus dengan Pak Asbi mungkin sekitar 1,5 tahun. Pak Ibu juga hampir 1,5 ya 2 tahun. Satu tahun. 1 tahun. Nah yang menjadi hal positif dengan Pak Ipung ini kan kita ini cair gitu kan, seperti nggak ada jarak itu antara pimpinan kita dan bawahan gitu kan, dan kita juga nggak ada kendala dalam hal komunikasi gitu. Jadi mau hubungin malam, mau WA pagi, mau WA apa saja gitu kan, jadi nggak perlu sembunyi-sembunyi. Dan lebih positifnya lagi dari Pak Ipung ini ya beliau responnya cepat dan ya inilah tidak menimbulkan tekanan lah itu. Tidak menimbulkan tekanan terhadap emosi kita itu kan, malah kita kadang-kadang rada-rada melunjak ya. Rada-rada melunjak itu kan. Akhirnya ngerasa jadi ketakutan Pak, karena ditinggal Pak Ipung gitu kan, bagaimana yang selanjutnya gitu kan. Kalau dengan Pak Ipung kita kan, nah Pak saya keluar aksen gitu kan, langsung buat izin gitu kan. Tapi apapun itu, ya kita ambil semua nilai positifnya. Termasuk saya juga dapat banyak pelajaran dari semua korwas, termasuk juga dari Pak Ipung. Bagaimana kita menyelesaikan tugas dengan cepat. Terus bagaimana kita menyelesaikan tugas tapi tanpa tekanan dan juga tidak ada hambatan gitu. Karena hambatannya itu sudah diambil alih oleh Pak Ipung gitu kan. Bayangkan Pak, kalau besok-besok kita lagi di lapangan diminta ASP. Ya, sedangkan kita masih apa? Nah, kita masih inventarisasi bisnis gitu loh, masih cek bisnis di petani, berapa petani gitu kan. Nah ini mungkin nanti akan jadi peringatan juga untuk kita, ya jangan inilah, jangan manja gitu. Jangan manja, tapi harus ikuti kemauan daripada pusat. Karena pusat ya nggak seperti yang kita bayangkan, baru keluar surat tugas 3 harinya sudah menjual ASP. Nah, kesimpulan laporan seperti apa gitu. Dan seperti Pak Iwan, saya juga belum tahu ASP gitu kan. Belum pernah gitu kan, karena semua diberesin dengan Pak Iwan gitu. Jadi mungkin itu Pak yang ini. Terus terang bagi saya pribadi, yang mungkin teman-teman juga ya kaget gitu kan, kaget kok. Kita berharap Pak Iwan ya masih setahun lagi lah gitu kan ya, masih setahun lagi gitu kan. Ya, tapi ya ini sudah jalan mungkin. Siapa tahu nanti teman-teman di sini mungkin kaget, mungkin Tito bisa lagi ketemu dengan Pak Ipung, tapi ketemunya di lantai atas. Nah, di ruangan Pak Jun gitu ya. Karena beliau masih lama pensiunnya itu, jadi kan itu masih besar gitu kan. Nah itu mungkin Pak, jadi secara kesan saya sangat berkesan dan semuanya baik-baik saja, tidak ada yang mengganjal, tidak ada apa namanya yang terpendam di hati, gitu kan. Mungkin saya ataupun teman-teman yang harus minta maaf ya, karena ya seperti tadi itu ya Pak Ipung itu kayak air kok, beliau nggak pernah marah, nggak mau marah gitu kan. Jadi ya itulah, jadi mungkin ya kita jadi terlalu manja dalam ini. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus tidak lupa juga saya mengucapkan selamat kepada Pak Ipung. Mudah-mudahan penugasan baru di sana bisa dilaksanakan dengan lancar. Terus kedepannya semakin sukses. Amin. Dan mudah-mudahan saya masih bisa mendengar Pak Ipung di zona 2. Karena saya 2025 udah out Pak. Pensiunnya. Pensiun Bu. Ya mungkin itu. Kemudian mungkin mau sebesar-besarnya Pak, benar kata Pak Nyoman tadi,
kita terlalu apa ya, terlalu dimanjakan gitu. Jadi dikit-dikit kalau kita ada kendala langsung tanya Pak Ibu gitu kan, tanya Pak Ibu gitu kan, jadi langsung selesai gitu. Jadi ya SD baru keluar sama laporannya. iya, dan itu tapi kami juga banyak memperoleh ilmu baru dari Pak Ibu, terima kasih. Dengan apa, hubungan dengan kami juga dia berbeda lah ya Pak dari yang sebelumnya gitu kan, jadi kami juga lebih akrab di AN sendiri gitu. Untuk itu kami juga minta maaf jika ada salah-salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan, dan kedepannya juga semoga kita bisa bertemu lagi di tempat yang lebih baik. Saya nggak ngomong loh, Pak. Selamat juga atas kepindahan Pak Ibu ke Semarang. Semoga dengan kepindahan itu tidak memutus silaturahmi dengan kami gitu. Ataupun misalnya kalau nanti kita ada pertanyaan bolehlah. Sepertinya itu saja dari saya. Terima kasih. Maaf dulu Pak. Ini kayak yang paling nakal ini. Karena ya namanya anggota tim Pak. Pak itu mau marahin anggota tim malah nggak. Nah ini saja malah dari salah dari dia. Pertama mohon maaf, yang kedua saya mengerti suara hati. Jadi saya tidak pernah mendoakan Pak Ipung menjadi kapal. Tapi saya mendoakan Pak Ipung kembali ke Ambon. Pak Ipung itu kembali ke Ambon, nggak ada lagi posisinya selain Ngelus dada ayam, Pak, saya, Pak. Mana ayam? itu sudah saya sampaikan dari pertama Pak Ipung datang, Bu. Terus yang kedua, doa saya itu semoga Pak Ipung mendapatkan tempat yang paling disenangi. Amin. Jadi saya nggak tahu kalau maksudnya yang dikabulkan di Ambonnya atau tempat yang disenangi ya. Jadi tidak ada istilah Pak Ibu orang baik, saya doakan tetap di sini, itu namanya egois. Egois. Itu. Yang ketiga, selamat Pak atas ininya. Saya pikir sih sekali ke Pramuka, terus kemudian nggak perlu urut lagi lah sudah. Nah, sekali lagi ke Pramuka, insya Allah kan ketemu jalan yang lebih. Amin. Terima kasih Pak atas ininya. Semoga semua menjadi amal baik bagi Pak Ibu dan keluarga. Dari saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Pak Ipung. Walaupun saya baru beberapa bulan, sini kurang lebih 8 bulan, sudah banyak ilmu yang telah diberikan Pak Ipung, bimbingan yang telah diberikan Pak Ipung, dan saya juga udah dapat pengalaman penugasan yang lumayan banyak gitu. Beda mungkin dengan perwakilan yang di Sumatera, mungkin penugasannya nggak sebanyak kita ini. Jadi saya bersyukur udah mendapat pengalaman yang lumayan banyak dalam selama 8 bulan ini. Dan seperti kata Bapak Ibu yang lain juga, saya juga merasa Pak Ibu ini koros yang sangat baik dibanding koros-koros lainnya dari cerita teman-teman saya. Ada Pak, ada. Oh iya. Ada baiknya apa? Jangan sebut namanya. Yang lain lah pokoknya dari teman-teman. Ya, dari saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Ipung atas mutasinya ke Jawa Tengah, dan saya juga mendoakan semoga karirnya makin sukses. Amin. Amin. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Ya, Coba tanya lagi. Udah besok. Ini tidak. Oh iya. Nah, mungkin memang belum ada baterainya.
Ya, Kan nyari ke Saleman. ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ipung, karena menurut saya Pak Ipung ini ormas yang dekat dengan bawahan. Menurut saya itu betul seperti kata Tito tadi ya. Saya lihat ormas-ormas yang lain itu pada sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Terus kedua, saya juga berterima kasih karena banyak ilmu dan pengetahuan yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat dari penugasan IAN ini. Walaupun saya masih 8 bulan di Maluku, tapi menurut saya ini pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang terbaik, jadi bisa bermanfaat buat penugasan saya ke depannya. Ketiga, saya juga mengucapkan selamat pada Pak Ipung atas mutasinya ke Jawa Tengah. Semoga Pak Ipung di sana semakin sukses, lancar dalam hal pekerjaan, dalam hal penugasan dan yang lainnya. Dan juga semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan Pak Ipung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, saya mohon maaf dulu teman-teman. 1 tahun 2 bulan saya di Ambon, mungkin ada perilaku saya, kata-kata saya yang kurang berkenan di bapak ibu, teman-teman lah ya, dan bapak ibu. Itu yang pertama. Terus saya minta maaf juga kalau mungkin selama di AN di Ambon ini insya Allah saya selalu berupaya untuk adil ke teman-teman, kan? Tapi kan yang namanya adil itu belum tentu kata. Banyak kalau mungkin ada teman-teman yang merasa kok kurang rata, kurang adil gitu. Saya juga mohon maaf. Yang berikutnya juga saya mohon maaf. Terus terang saya 1 tahun 2 bulan ini saya tuh merasa belum bisa memberi warna ke perwakilan BPKB Provinsi Maluku. Ya kata teman-teman itu malah pas saya bilang gitu, jawabannya nggak apa-apa Pak, yang penting minimal sudah bisa memberi warna di kantinnya Mama Air. Ya, terus terang memang saya pas nggak nyangka bilang saya terima SK itu. Ya saya cerita saya ada raker di Bali itu, balik ke Ambon itu malah bukan nyicil bawa barang kerja, malah justru balik ke sini itu bawa tambahan barang. Terus pas pagi Pak Sabto pelantikan itu kan saya posisi kebetulan pas mendampingi itu Mbak Eci, Mbak Siska sama Pak Amon di Mas Hoi juga. Nah disitu saya malah ngobrol-ngobrol, nanti Pak Sabto berangkat kayaknya saya kalau pindah ke rumah Pak Sabto itu malah lebih enak. Posisi di pinggir jalan, garasi lebih panjang gitu. Boleh Pak, kalau mungkin. Nah, saya Sama saya Pak itu. terus terang SK-nya tempat aja naik ke cover. terus terang saya nggak nyangka dapat SK. Saya malah kalau di kantin itu ya kata ngobrol yang sudah lama itu ngomongin mutasi, pasti saya malah ngasih ini apa ya, jalan sehat lah. Tapi selalu saya bilang ini, SK itu adalah rezeki orang itu tidak ada yang tahu.
Jadi kalau teman dapat SK kita belum, berarti teman kita dapat rezeki, kita belum dapat rezeki. Jangan iri sama rezeki orang lain. Saya pasti bilangnya tiap sekali ada SK terus. Dan saya memang sama sekali belum pernah membahas pengen pindah. Tapi ya alhamdulillah saya dapat. Ya mungkin diberi kepercayaan oleh pusat untuk pindah ke Jawa Tengah. Ya, mohon doanya nanti di tempat yang baru bisa segera menyesuaikan diri. Karena kan pindah bidang, saya terakhir di APD itu tahun 2008 salah. APD padahal kan peraturan itu selalu berubah kan. Nah, saya merasa harus belajar. Nggak apa-apa lah, karena udah tugas insya Allah harus dijalani. Nah, yang permohonan maaf yang berikutnya tadi itu sempat pada disini. Sebenarnya saya bukannya karena politik teman-teman, saya itu terbiasa kalau yang memang porsi ormas itu saya sendiri yang mengerjakan ya, kan? Termasuk SIMA, termasuk SHB. Saya kan terakhir itu saya ya biarpun nggak ada berita itu, nggak tahu kenapa waktu itu Mbak Farah itu saya kasih akun SIMA saya, Mbak Farah belajar distribusi KPT, siapa tahu bentar lagi poros ganti terus dilimpahkan ke PFA ya gitu ya. Terus sebelum Mas Gigi pindah itu kan juga sempat saya minta bantu ini susun SHP, pokoknya kayak gini ya Pak Mas Gigi dulu lagi. Nah itu yang saya juga harus minta maaf ke teman-teman. Saya bukannya berniat pelit, tapi memang itu porsi ormas yang sudah jadi tugas saya gitu kan makanya. Nah yang kedua dari permintaan maaf, yang kedua saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama teman-teman sehingga 1 tahun 2 bulan ini, 2 tahun anggaran ini akuntan negara Tapin selalu 100%, malah yang tahun ini dari 5 target kinerja itu yang 2 capaiannya 120%. Tepuk tangan buat teman-teman. Untuk anggaran juga insya Allah kita target 99% bisa tercapai. Jadi sebenarnya memang tadi Pak, tugas sekarang ini memang tugasnya jalan-jalan. Karena Tapin sudah tercapai, sebenarnya PKPT yang belum tereksekusi hanya 1, tapi itu pun sudah tidak ada kaitannya dengan target kinerja. Benar-benar jalan-jalan aja. Malah di awal dulu kan saya sempat merencanakan itu kan ke Banda bareng-bareng. Nah itu juga salah satu penyesalan saya. Kita batal jalan-jalan bareng ke Banda. Saya sudah happy nih Pak. Dari Banda berubah ke Tual. Iya dari Banda, rencana awal Banda ganti ke Tual. Jadinya ke Masui karena tadi itu yang anggaran 99% itu ternyata yang terakhir kok sisanya cuma segitu, cuma cukup ke Masui. Oh ya udah Masui aja. Itu yang
kedua ucapan terima kasih saya. Kalau tadi yang disampaikan Mas Tito tadi ya, itu memang prinsip saya, Mas. Saya itu korupsi itu kan sebenarnya auditor media, cuman ada embel-embelnya diperankan sebagai, makanya saya sama teman-teman ini ya teman ini sama-sama PFA kita ini. Jadi saya nggak pernah merasa atasan bawahan gitu. Ya moga-moga itu juga bisa saya bawa ke tempat baru nanti. Ya, ada yang berubah, ada terkait yang tadi Budiah, permintaan Budiah, monggo Bu, saya selalu terbuka. Jangankan kok teman-teman bekas, bukan bekas ya, yang dulu pernah jadi objek saya, itu aja kalau WA, nelpon, nanya-nanya, itu aja masih saya layani kok. Apalagi teman-teman gitu kan. Jujur aja kayak BDM Kota Pasuruan, BDM Kota Kediri, BDM Kabupaten Malang, terus Jawa Barat itu Garut, Ciamis, Pangandaran, terus Kalimantan Timur itu Kutai Timur, Samarinda, itu aja tetap saya. Pokoknya insya Allah permintaan Budiah tadi, malah kalau perlu umpama teman-teman ada kesulitan, tapi insya Allah Pak Dimas kan mantan TUB ya, hubungan ke teman-teman Rendal pasti juga bagus ya, kan? Tapi kalaupun nanti umpama mentok, insya Allah tetap pasti saya bantu. Nah tadi udah nyebut Mas Dimas. Nah pesan saya, kalau seumpama Pak Dimas itu enggak sama dengan saya, nah pesan saya itu kita yang harus menyesuaikan dengan ormas yang baru. Jangan menyuruh ormas yang menyesuaikan dengan kepala kita. Kita upayakan seperti itu. Tapi kalau Pak Dimas itu kalau dari personel, insya Allah orangnya enak. Di ruangan atau teman-teman itu pun dia guyon-guyon juga. Nah, Mas Tito yang mesti siap-siap. Mas Dimas itu hobi snorkeling. Siap-siap nanti rutin nganterin ke Morel. Yang saya belum tahu mungkin kalau di masalah teknis pekerjaan, karena biasa jadi TUB, mungkin di awal-awal di TU Perbantuan Kedeputian itu hubungannya langsung sama Bu Deputi, dikejar-kejar Bu Deputi mungkin. Tapi soal Mas Dimas itu saya pertama kali kenal di Gorontalo, dia PFA Akuntan Negara. Jadi dia sebelum ambil S2 itu dia di bidang AN. Jadi kalau masalah ke-AN-an dia juga menguasai. Kebetulan juga mantan TUB di Deputi AN, makanya pasti komunikasi dengan Rendal juga bagus. Dan tadi secara personel enak, bisa guyon habis ya, bisa guyon-guyon juga. Nah kalau yang tadi Pak Nyoman, terima kasih juga kalau teman-teman menganggap ya bukan cuma Pak Nyoman, tapi semua menganggap saya bisa membuat suasana di AN itu cair. Itu sebenarnya bukan cuma karena saya saja, tapi karena teman-teman juga.
Kalau saya pengen suasana cair tapi temen-temen umpama gak bisa diajak cair, pasti kan gak bisa cair. Jadi itu bukan cuma karena saya aja, tapi karena teman-teman juga. Nah itu makanya kaitannya dengan yang tadi. Nanti korwas baru kita yang harus menyesuaikan dengan korwasnya.